Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu iwal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salam sukacita untuk para penonton setia Talk with Almira yang tengah menonton video ini sampai habis. Di momen ini, saya Almira Azita Kaila bersama dengan rekan saya yaitu Putri Khalafir Natama, Afif Abiyu Asradam Pratama, Muhammad Gusti Al-Farazi akan memaparkan materi mengenai 4 kitab-kitab Allah, yakni yang pertama kitab Taurat, kedua kitab Zabur, ketiga kitab Injil, dan yang keempat Al-Quran. Untuk lebih lengkapnya, yuk simak bersama-sama videonya sampai habis. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam pada tahun 12 sebelum Masehi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 44, Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. bahwa kitab Taurat adalah petunjuk bagi Nabi Musa alaihi salam dan nabi-nabi Bani Israel lainnya. Urutan kitab nomor 2 yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah kitab Zabur. Kitab Zabur diterima oleh Nabi Daud alaihi salam, yakni merupakan nabi ke-17 dari 25 nabi. Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur tepat pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur yaitu diambil dari kata Zabur dalam bahasa atau istilah Ibrani, yakni Zimro. Zimro diartikan sebagai lagu atau musik. Maka dari itu, kita dapat menarik kesimpulan bahwasannya isi pokok kandungan mayoritas dari kitab Zabur ialah mengenai nyanyian. Nyanyian ini dilantunkan kepada dan untuk Allah Subhanahu wa taala atas syukur, bentuk syukur kita semua sebagai umat muslim atas nikmat dan karunia-Nya. Juga sebagai bentuk pujian, penghormatan untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kitab Zabur juga menceritakan tentang kondisi atau keadaan kaum terdahulu yang telah dikisahkan. Kisah para nabi dan rasul ke depannya juga telah dicantumkan pada kitab Zabur. Kita juga dapat menemukan pula kisah hidup Nabi Daud alaihi salam pada kitab Zabur, yang khususnya adalah sebagaimana permohonan besar minta maaf, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang ia perbuat. Kita juga dapat menarik pesan-pesan atau wejanang yang terdapat pada kisah Nabi Daud alaihissalam. Dalil nakli yang menjelaskan tentang kitab Zabur ialah sebagai berikut. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Ya Allah
tentang kitab Injil. Tentang kitab Injil dapat kita simak Al-Quran surat Maryam ayat 30. Qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Artinya, berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dara memberiku Alkitab Injil, dan Dia menjadikan aku seseorang nabi. Nabi yang menerima kitab tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Tahun turunnya kitab Al-Quran adalah tahun 610 Masehi. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Isi pokok kandungan dalam kitab Al-Quran adalah petunjuk mengenai akidah yang mewajibkan beriman kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, dan hari kiamat, serta qada dan qadar. Allah ya